Oke, silahkan bisa di-download dulu untuk materi yang tadi sudah saya share. Kita akan belajar PowerPoint ya. Bagaimana tips dan trik untuk membuat PowerPoint yang menarik. Gitu. Nah, tadi itu adalah contoh soalnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke, mohon izin untuk share screen dulu. Oke, sudah tampil ya. Oke, tes. Baik, untuk PowerPoint sendiri, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, banyak yang tahu. Ini untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah, PowerPoint ini biasanya untuk apa? Untuk membuat presentasi ya. Nah, membuat presentasi yang seperti apa? Apakah yang biasa saja, atau yang menarik, atau yang wow, dan seterusnya. Tergantung kegunaannya. Kemudian selebihnya, PowerPoint tidak hanya digunakan untuk presentasi saja, tetapi juga untuk mendesain ya, alat untuk desain. Misalkan saya ingin mendesain kartu nama, kemudian saya ingin apa namanya membuat brosur, membuat desain Instagram, posting dan seterusnya. Jadi selain untuk presentasi, PowerPoint juga sebagai alat untuk desain. Gitu. Nah, kemudian eh, kelebihan PowerPoint yang lain adalah PowerPoint juga bisa untuk membuat video animasi, tapi secara sederhana. Jadi apa yang kita buat presentasi kita buat ke bentuk video, misalkan ke bentuk MP4 dan seterusnya. Terus hasil desain kita juga bisa dibuat ke bentuk PNG, JPEG atau dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi dari PowerPoint banyak sekali ya. Nah, tapi yang kita tahu hanya untuk presentasi saja. Nah, sekarang cara untuk membuat presentasi yang menarik gimana? Pertama kita tentukan temanya dulu. Ya, presentasi ini digunakan untuk siapa? Kepada siapa? Misalkan saya buat PowerPoint ini untuk tugas saja, tugas kuliah. Ya boleh, yang biasa saja tidak masalah. Misalkan kita sebagai pemapar ya, pengen membuat presentasi yang menarik, tetapi ke seluruh masyarakat atau yang peserta seminar. Misalkan pesertanya ada 500, 1000-an, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa yang biasa saja. Itu seperti segi dari pemilihan font, ukuran fontnya itu juga berpengaruh. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat PowerPoint yang sederhana dulu. Oke, sebentar ya. Ini nggak kelihatan. Nah, perhatikan di sini adalah tampilan dari PowerPoint ya. Bentuknya adalah slide. Ya, bentuknya adalah slide. Slide itu seperti papan. Nah, papan itu mau dikasih apa saja. Misalkan dikasih objek tulisan, objek gambar, terus video juga bisa, musik juga bisa. Gitu. Kemudian kita lihat di sini ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus ini namanya uh, guide atau garis bayang. Misalkan di tempat yang kita gunakan laptop kita itu kok nggak tampil, silakan pilih saja view. Kemudian di sini ada show ya, show guide-nya dicentang sini. Iya, ini namanya guide atau garis bayang. Fungsinya untuk apa? Ya sebagai garis itu, garis bayang sebagai alat bantu saja. Misalkan ini batasnya sampai mana, batasnya sampai mana, seperti itu. Nah, ini bisa kita geser dengan cara klik kiri geser, paskan dia di garis di sini tepinya. Gitu. Misalkan saya pengen buat lagi Pak, silahkan klik kanannya bisa di sini, pilih layout, maaf,
pilih grid and guide, kemudian pilih add vertical guide. Klik saja, nah akan tampil di sini. Kemudian misalkan saya geser, taruh di sini. Oke, itu. Ya, ini yang kanan, ini yang kiri. Kemudian yang horizontal gimana? Ya, klik kiri, geser ke atas. Ini ya. Ini horizontalnya. Kemudian mau menambahkan lagi ya, klik kanan, pilih grid and guide, pilih add horizontal guide. Kemudian tarik ke bawah. Ya, sini nanti hasilnya. Ini garis bayang. Kemudian apapun yang tampil di dalam slide putih di sini ya, itu akan tampil saat kita menjalankan PowerPoint. Gitu. Terus di sini ada objek ya, klik to add title. Kita disuruh menambahkan judulnya ya. Kemudian di bawahnya untuk subtitle. Nah, pertama kita klik dulu di sini. Kemudian kita tambahkan tulisan ya. Misalkan kalau yang di soal tadi, sebentar saya buka dulu filenya. Tadi di mana ya? Oh ya, di sini. Oke, tadi untuk filenya adalah peranan pendidikan non formal kursus dalam membangun masyarakat belajar. Ya, kita coba ya. Oke, sebentar. Peranan dalam peranan pendidikan non formal. Dalamnya nggak ada nih. Kursus dalam membangun masyarakat belajar. Masyarakat belajar. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian untuk subtitlenya, ya bisa tambahkan alamatnya, kemudian atau apa namanya, yang presentasi itu siapa. Misalkan, presented by. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu di dalam slide ini adalah untuk yang covernya. Kita bisa fokus ke desain. Ya, di dalam desain kita bisa memilih temanya ya. Tema dari PowerPoint ini. Di sini ada banyak sekali, misalkan saya pilih desain, pilih more. Nah, ingat ini Office yang saya pakai adalah Office 19. Ya, jadi agak berbeda untuk temanya. Nah, misalkan saya pilih yang tema yang mana ya? Yang ini ya, saya klik. Nah, perhatikan, ketika saya pilih salah satu tema, nanti dari jenis fontnya, ya dari font headingnya, untuk judul, kemudian sama body, itu berubah. Ya, itu berubah. Jadi menyesuaikan temanya. Kemudian untuk variannya di sini, ya varian kita bisa memilih warna-warnanya, ya berbeda-beda nih. Nah ini silakan untuk latihannya bikin temanya itu bebas saja ya, tidak harus sesuai yang ada di punya saya. Terus misalkan Pak saya ingin mengubah jenis fontnya Pak, ya biar setiap slide itu sama semua. Jadi kita nggak perlu kita blok seperti ini, ya saya klik di sini frame-nya, terus saya pilih home, terus fontnya saya ganti satu-satu. Itu terlalu lama. Nah caranya sekarang saat kita pilih desain, kemudian kita pilih salah satu tema,
kemudian kita pilih variasinya. Silahkan pilih saja more di bagian sini ya. Pilih more, diklik. Di sini kita bisa mengatur jenis font untuk tema yang kita pakai. Nah, caranya pilih font, kemudian pilih custom font. Kemudian untuk heading fontnya di sini untuk judul, ya. Kalau tips saya untuk jenis font itu pilih font yang tebal, ya, untuk headingnya yang besar tebal, menyesuaikan. Itu jangan pilih font yang aneh-aneh, ya. Nah, Pak, kita fokus ke pesertanya, ke yang melihat presentasi. Saat kita presentasi ternyata fontnya yang aneh-aneh, ada Latin dan seterusnya, nanti kasihan yang lihat, ya. Nanti lama-lama sakit mata. Karena apa? Fontnya kecil-kecil semuanya nggak kelihatan, kemudian ada yang bentuknya miring dan seterusnya, gitu. Kita menyesuaikan saja. Misalkan di sini kita pakai yang sudah ada di komputer masing-masing, ya bisa pakai Arial Black atau satunya apa ya, lupa saya. Kalau saya di sini saya pakai Montserrat. Ini font untuk tambahan, ya kita install sendiri. Tetapi kalau pengen font yang biasa pakai yang Impact, ini boleh. Nah, nanti lihat sampelnya, dia berubah ya. Kemudian untuk bodinya, ya paragrafnya yang bawahnya, pilih font yang beda ya, beda tapi yang setema. Gitu. Misalkan kalau di komputer masing-masing ada Segoe UI, itu pasti ada. Atau enggak pakai yang Arial biasa boleh. Ya, klik saja, kemudian di save. Misalkan namanya ya, misalkan tema 1. Kita save. Nah, lihat berubah kan untuk bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi tadi saya ulangi, untuk tipsnya saat kita membuat PowerPoint, kita tentukan temanya dulu. Materinya apa? Misalkan tentang untuk tugas untuk anak-anak, komputer dan seterusnya. Sesuaikan dengan temanya, pilihan fontnya. Gitu. Jangan misalkan temanya untuk anak-anak tapi temanya adalah yang dark, yang dewasa dan seterusnya. Pasti anak-anaknya atau anak kecil itu enggak menarik gitu, akan bosan. Ya, kita menyesuaikan audiensnya. Nah, setelah itu untuk pilihan tema kita bisa menambahkan beberapa elemen ya, atau kita edit dulu ini. Di sini kan untuk judulnya ya nggak pas ya, bagian hitamnya saya kecilkan. Tipsnya kalau mengecilkan font atau mengganti font itu klik di bagian frame di sini seperti yang saya bilang tadi. Jangan ngeblok seperti ini terlalu lama. Klik di frame di garisnya, kemudian pilih home. Kemudian silahkan kecilkan fontnya di sini. Nah, sini. Yang penting bisa terbaca dulu. Yang penting aku makan, Pak. Ya. Apa? Oke, situ. Terus? Ya, Kak. Bentar ya, dimut dulu ya, yang lain ya. Oke, sebentar. Lanjut lagi ya. Terus untuk judulnya, untuk biar kelihatan, misalkan audiensnya ada 500 peserta, pilih font yang ukuran fontnya mungkin 40 dan seterusnya. Besar sekali, boleh. Yang penting terbaca, seperti itu. Nih. Geser-geser dulu. Nah, terus ini untuk jenis fontnya, untuk subtitlenya tambahkan di sini. Ya, kita rapikan dulu. Nah, kemudian untuk menambahkan logo misalkan ya, untuk menambahkan logo silakan pilih insert, kemudian picture. Ya, ada dua pilihan, bisa pakai this device atau online picture. Kalau pakai online picture, ini harus nyambung internet. Ya, kita coba pakai yang this device saja. Kita pilih this device, kita pilih gambarnya ya. Misalkan pakai logo boleh, pakai model juga boleh.
Misalkan saya pakai model saja. Nah, model di sini ada banyak sekali. Saya akan ya sebentar. Ini saja, saya insert. Nah, ini gambar tipenya adalah PNG. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang gambarnya PNG, ada yang JPG. Kalau PNG itu nanti gambarnya transparan seperti ini. Nanti saya ajari cara membuat gambar jadi transparan. Ya, di fasilitas di dalam PowerPoint itu ada. Itu. Terus kalau yang gambarnya JPG itu tidak bisa transparan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan di sini, ini saya geser biar kelihatan untuk judulnya. Ini juga sama. Saya geser. Nah, ini bentuk untuk yang awalannya. Oke ya. Kemudian untuk menambahkan slide baru, silakan pilih Home, New Slide. Ya, Home. Kemudian New Slide. Di sini kita bisa menambahkan jenis-jenis slide ya. Ada yang title slide, title and content, dan seterusnya. Menyesuaikan apa yang kita buat situ. Contoh di sini saya pilih title and content, saya klik. Ya. Di sini kita bisa nambahkan judul juga. Ini judulnya, bawahnya adalah untuk subjudul. Oke, ini saya modif saja ya untuk materinya. Nggak sesuai dengan yang ada di soal, tidak apa-apa. Itu nanti buat tugas saja yang ada di materi yang saya share tadi. Misalkan ini tentang non-formal kursus. Ini, kursus komputer LKP Alfabang Semarang. Nah, nanti di bawahnya kita klik. Di sini kita bisa nambahkan list daftar. Ya. Terus di bawahnya lagi kita bisa memilih icon-icon atau objek. Di sini ada insert tabel, insert grafik ya, smart art, kemudian 3D model, kemudian gambar, kemudian ada insert icon juga. Ya. Jadi di sini banyak sekali beberapa fitur ya, fitur untuk menambahkan konten. Nah, kalau yang Office 19 ada tambahan ini namanya 3D model. Gitu ya. Terus ada yang kalau Office yang 13 sudah ada insert icon. Nah, kita fokus dulu. Misalkan di sini saya tambahkan daftar kursus yang ada di Alfabang Semarang ya. Pertama adalah kursus profesional Office. Kemudian saya enter, nanti ada lagi tambahannya, misalkan kursus desain grafis, kemudian ada MIOP, AutoCAD, terus apa lagi ya, teknisi komputer. Nah, ini saja. Oke, ini lihat impact fontnya ini Segoi UI. Jadi teman-teman nggak perlu ngedit satu-satu. Kemudian sebagai pemanis di sini ya, saya tambahkan gambar juga. Insert picture, this device. Saya cari yang bentuknya yang icon punya saya sudah ada di sini tentang yang kursus. Nah, misalkan logo yang Office. Bentuknya lihat PNG tipenya. Saya insert. Nah, saya kecilkan. Kemudian bisa kita lakukan crop. Kita pilih crop ya di sini ada. Nah, ini. Dan gambarnya juga bisa diberikan bayangan ya, shadow. Saya tambahkan picture effect, shadow, saya pilih yang perspektif. Nah, jadi kesannya seperti timbul gitu. Oke, jadi tips dari saya tadi, kalau membuat PowerPoint, ambil poin-poinnya saja. Jangan seluruh dokumen dimasukkan semua dalam PowerPoint. Ya, misalkan tentang khusus komputer, ambil judulnya. Misalnya tentang
Pembelajaran apa? Ambil judulnya saja, ambil intinya saja, kita yang menjelaskan. Kemudian misalkan, Pak, tapi saat kita mau presentasi, saya butuh catatan. Ya silahkan di bawahnya, saya 2 ya, di sini ada notes, kita klik. Nah, nanti di bawahnya kita bisa tambahkan catatannya ya. Misalkan khusus komputer Alfabang Semarang sudah terakreditasi A. Bla 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 dan seterusnya. Itu nanti bisa muncul saat kita presentasi. Syaratnya apa? Syaratnya di dalam menu slideshow di sini, klik use presenter view-nya dicentang. Nanti catatannya akan tampil di laptop kita. Tetapi saat di layar LCD ya, itu tidak akan tampil. Yang tampil cuma slide ini saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan untuk membuat 2 slide ini. Bentar ya, saya screenshot dulu untuk laporan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa sudah bisa semua kalau PowerPoint. Tinggal advance saja. Tinggal banyak belajar saja. Cari ilmu di YouTube. Gitu, presentasi menarik dengan PowerPoint. Itu banyak triknya ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya tambahkan home ya. New slide lagi. Sama, title and content. Kemudian di sini saya tambahkan misalkan daftar biaya kursus. Nah, bentuknya kan tabel ya. Tambahkan ini aja. Insert tabel, klik berapa kolomnya. Misalkan ada kursus, kemudian ada biaya. Ya, biaya sama yang software-nya. Berarti saya butuh 3, barisnya 3 saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Kita pilih OK. Nah, kita besarkan sini. Kemudian ini program. Kemudian ada biaya. Kemudian ada bulan mulai. Nah, sini saya rapikan dulu, saya blok. Saya pilih layout, di sini ada namanya center sama yang middle. Nah, terus programnya apa saja? Misalkan MS Office. Biayanya berapa? Misalkan ini biayanya 800.000. Ya, tambahkan RP tidak apa-apa. Bulan mulai misalkan akan dimulai bulan Oktober 2021. Nanti bawahnya apa? Misalkan baris kedua itu tentang AutoCAD. Biayanya 900.000. Ini Oktober. Nah, sini tinggal kita rapikan saja dan jadilah sebuah tabel. Nah, gampang ya? Sini. Terus tambahkan lagi new slide, kemudian title and content lagi. Oke, misalkan saya tambahkan sebuah grafik ya, grafik. Misalkan grafik pendaftar kursus Alfabang. Seperti biasa, klik di sini. Kemudian pilih apa? Insert chart ya. Silakan diklik. Kemudian kita disuruh milih grafiknya. Misalkan saya pilih yang cluster saja, kita pilih OK. Oke, sudah tampil. Setelah dipilih OK, nanti di sini akan keluar aplikasi Excel ya. Aplikasi Excel, ada kategori sampai seri 1, 2, dan seterusnya. Nah, saya ingin menambahkan di sini adalah
MS Office programnya. Kemudian bawahnya desain grafis. Bawahnya lagi misalkan AutoCAD. Nah, 3 saja. Terus bawahnya gimana, Pak? Kita hapus saja. Pakai. Lihat, nanti grafik menyesuaikan. Kemudian seri 1, misalkan bulannya ya, bulan Januari. Ini Februari, Maret, April, Mei. Ini, kemudian jumlahnya saya karang saja, misalkan ada 6. Kemudian bulan Mei-nya. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan, di sini ada frame ya, ada kotak ungu sama yang kayak merah ya, coklat. Kalau ungu ini ada di bawah sendiri, ya, untuk baris, untuk yang merah ini adalah untuk yang kolom. Kemudian perhatikan di sini ada frame yang biru. Nah, ini fungsinya untuk menyeleksi area untuk grafik. Ini kan ada satu baris yang kepakai nih. Nanti di grafik juga akan pengaruh, jadi kosong. Jadi kita sesuaikan dengan cara pilih saja di sini, tarik ke atas. Sudah jadi. Gitu. Nah, ini. Ya kan dia berubah. Kalau sudah, silakan silang. Jadilah sebuah grafik. Kemudian kita bisa modif. Untuk judul tidak perlu karena sudah diwakili oleh yang atasnya ya. Tinggal kita tarik saja di sini. Kemudian, misalkan Pak, saya ingin nambahkan rinciannya di sini. Boleh. Caranya sama kayak di Excel ya. Silakan pilih Add Chat Element. Kemudian di sini ada namanya data label. Ya, perhatikan ya. Dia kan berubah semua. Yang penting terbaca. Gitu. Misalkan saya pilih outside end. Kita klik. Nah, jadilah grafik. Setelah itu, di dalam chart tool design ada namanya chart style. Ya, chart style di sini kita bisa memilih jenis grafiknya atau tipenya di sini. Ya, jadi nggak perlu ngedit lagi. Misalkan yang menarik yang inilah saya klik. Loh, jadilah grafik. Oke, saya simpan dulu biar tidak hilang. Oke, sip. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak dalam pembuatan tabel, grafik, atau masukan gambar? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Waktu saya slideshow, kok notes-nya nggak keluar ya, Pak? Catatannya itu. Iya. Ya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya kalau kita menggunakan LCD. Coba ya. Coba. Cara slideshow sudah tahu ya? Tekan tombol F5 atau slideshow from beginning. Saya coba dulu. Oke, tadi ada catatannya di slide 2 ya. Ya, tidak tampil. Tetapi, coba saya klik kanan, show presenter view, bisa nggak? Nah, punya saya tampil, Mbak. Klik kanan, show presenter view, nanti akan tampil untuk apa namanya catatannya. Coba Mbak Ella ya. Nanti Iya, tampilannya Pak, kayak sudah gini. bisa, Pak. Tampil ya. Oke. Nah, saya coba tambahkan di sini. Oke, sudah saya share di grup tuh gambarannya ya. Mungkin ada yang belum tahu. Oke, gitu Mbak. Caranya menampilkan catatannya. Tuh, nanti di dalam presenter view juga bisa direcord juga itu PowerPoint-nya. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Nggak ada ya? Oke, jadi di dalam PowerPoint ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bermain visual, bermain imajinasi kita. Misalkan kita suka warna pink, Pak, ya silahkan warna pink boleh, tetapi sesuaikan dengan temanya, gitu. Ya, pemilihan warnanya harus tepat, pemilihan jenis fontnya juga harus tepat. Dan saran saya kalau kita buat PowerPoint, fontnya jangan terlalu banyak jenis font. Misalkan ada 5 font sampai lebih dari 3 font. Kalau saya sederhana saja, misalkan judul saya pakai yang apa tadi, impact. Terus untuk bawahnya ya bodinya ya itu saya pakai yang Segoy UI gitu. Atau kalau saya pakai desain sendiri itu saya pakai yang tadi Montserrat extra bold sini. Atau ya bawahnya ini saya pilih yang Lato. Itu boleh saja ya. Oke, sekarang apalagi ya? Saya tambahkan lagi di sini. Misalkan fasilitas yang terbaru dalam Office 19 itu ada namanya icon. Di 13 ada, tapi di 2010 kayaknya belum ada. Apalagi yang 2007 ke bawah itu juga belum ada ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa menyesuaikan sendiri. Nah ini saya pilih icon, keuntungannya apa? Kalau kita pilih icon, kita klik, ya kita bisa menambahkan ikonnya di sini. Misalkan tentang komputer ya, komputer. Pakai bahasa Inggris ini. Komputer, klik logonya ini aja, terus insert. Nah, jadilah sebuah gambar PNG. Dia tembus dia. Nah, nanti munculnya graphic tool. Ya kan? Graphic tool. Betulnya bukan picture atau apa, tapi graphic tool atau vektor. Di sini kita bisa mengganti jenis warnanya. Ya, menyesuaikan. Kalau background-nya apa? Hitam ya kasih warna yang terang. Jangan yang hitam juga, nggak kelihatan nanti ya. Gitu. Warna putih saja bolehlah. Ini. Oke, paham ya? Terus kita modif lagi. Ini saya ajarkan aja. Ini kan beberapa tips sederhana nih. Cara memasukkan sudah, cara memilih desain juga sudah. Oh iya, misalkan ini tadi nggak ada yang tanya. Pak, background-nya mau diganti, Pak. Bisa nggak? Bisa di sini. Dengan cara pilih desain, pilih format background ya. Kita klik format background-nya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kalau di punya saya. Office terbaru. Jadi ada fill, fill-nya mau diisi apa? Solid fill, warna dasar, gradient, gradasi, picture, gambar, pattern, pola. Macam-macam nih. Misalkan saya ingin yang gradasi, Pak. Silakan pilih gradient, gradasi. Di sini ada preset gradientnya, gradasinya. Kita bisa pilih. Ya. Terus tipe gradasinya ada yang linear, radial, ya, ada yang garis, lingkaran, dan seterusnya. Macam-macam. Kemudian kalau mau diganti warna sendiri ya, klik saja di sini ya. Ini gradient stop namanya. Pilih color, pilih warna yang lain. Nah, sini. Itu. Terus kalau mau diterapkan di semuanya, silakan pilih apply to all. Kemudian kalau mau dibatalkan ya, silakan pilih reset background. Nah, kalau saya sederhana aja, sampel apa namanya backgroundnya ya warna-warna biasa saja. Mau dikasih gambar boleh. Nanti dikasih transparansi. Ya contoh, saya kasih gambar, saya tambahkan gambar backgroundnya ya. Saya cari dulu sebentar. Saya punya gambar apa ya di sini ada background. Misalkan ini ya, ada ini adalah insert. Nah, ini kan nggak kelihatan nih.
dari segi grafiknya dan seterusnya nggak kelihatan. Biar kelihatan, mainkan transparansi. Nih transparansinya. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal grafiknya dibuat apa namanya? Warna yang gelap. Kalau saya pilih yang transparansi seperti ini dia, nggak kelihatan. Oke. Itu beberapa tips. Terus untuk membuat gambar, ya, menghilangkan gambar objeknya seperti membuat ini. Nah, ini kan harusnya ada background-nya. Caranya saya buat slide baru aja, new slide langsung. Saya masukkan sebuah objek gambar. Saya taruh di mana ya? Bentar ya, saya cari dulu. Model di sini sudah ada. Ah, ini dia. Oke, jadi misalkan kita butuh objek orangnya saja, background-nya kita hilangkan. Gimana caranya? Yang pertama kita bisa melakukan editing. Kalau yang suka editing pakai Photoshop ada nggak? Atau pakai Corel Draw? Kalau Photoshop itu bisa menghilangkan background-nya atau mengambil objek gambar orang saja. Di PowerPoint juga bisa. Ya, caranya klik gambar, ya, klik gambar, kemudian pilih picture tool format. Nanti di sebelah kiri ada namanya remove background. Gitu. Kalau nggak salah Office 2010 itu masih ada. Ya, cuma nggak tahu yang 2007 sampai ke bawah, saya lupa. Kayaknya belum ada itu. Ya, ini caranya klik remove background. Kita tunggu dulu. Nah, ada sisi warna yang asli dari gambar sama sisi warna yang warna ungu ya, warna ungu. Nah, warna ungu itu adalah warna yang atau background gambar yang kita hilangkan. Kemudian, misalkan Pak bagian bawahnya kok hilang, mau ditampilkan gimana? Silakan pilih mark area to keep atau plus ya, klik, kemudian buat saja sebuah garis seperti ini. Nah, kemudian lepas. Ya, celananya muncul. Tadi kan nggak pakai celana, ya hilang segitu. Oke. Tuh, baru setelah itu misalkan pas dan mau diambil, silakan centang keep change. Dan jadilah sebuah gambar ke PNG. Tinggal kita rapikan. Ini kok frame kotaknya terlalu besar. Silakan pilih crop lagi. Ya, garis ini geser. Geser. Terus pilih crop lagi. Nah, jadilah sebuah gambar nih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Pak, berarti itu yang Office 2007 belum ada ya Pak, yang remove background-nya? Nah, ada nggak? Coba diklik, terus pilih fitur tool, remove background. Kalau nggak salah nggak ada sih. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi mohon maaf yang teman-teman semuanya yang Office 2010 ke bawah belum ada. 2010 kayaknya ada, sudah ada. Gitu. Ya, mungkin lain kali bisa di-upgrade untuk Office-nya ya. Paling nggak minimal 2013 nggak apa-apa sih. Itu sudah bagus. Gitu ya, sesuaikan dengan spek laptopnya juga. Oke. Terus gimana Pak kalau pilih tipe gambarnya biar gampang kayak tadi. Jadi ya, saya duplikat dulu ya. Saya duplikat dulu. Kalau mau tahu caranya, klik gambarnya cetar LD. Nanti dia jadi ganda. Ya, ini saya reset dulu. Nah, ini kan lihat perbandingannya. Ciri-ciri gambar yang mudah diambil ya sebuah objeknya adalah cari background yang polosan. Ini kan polos nih, tidak ada warna yang lainnya.
itu mudah diambil backgroundnya. Misalkan kita foto bersama di depan gedung, mau diambil orang-orangnya, itu sulit kalau pakai PowerPoint. Jadi ada website yang menyediakan fasilitas untuk menghilangkan background gambar. Bentar ya, kayak kalau nggak salah, yang pertama ada remove BG, itu remove BG. Kemudian saya enter, ada lagi kalau nggak salah ada ya Foco. Coba saya agak lupa nih. Ya, Foco clipping. Maaf, Foco clipping. Nah, sini. Terus satu lagi, ada lagi. Oke, dua dulu aja ya, agak lupa saya. Ini website untuk menghilangkan background ya, background gambar. Nah, sini. Nah, ini silakan dicoba. Misalkan PowerPoint-nya belum support, pakai itu saja. Itu pasti rapi. Karena kadang-kala kalau pakai yang PowerPoint itu ada yang tidak rapi ya, agak kesulitan. Gitu. Terus, untuk mencari gambarnya, Pak, yang bagus-bagus gimana? Biasanya saya mencari gambar kayak gambar ini ya. Ini di mana ngambilnya? Terus ini juga sama, ini ngambilnya di mana? Nah, kalau itu saya ngambilnya di ada namanya freepik.com, kemudian ada Unsplash, kemudian dia lagi ngajar, nanti dulu bentar. Ada Unsplash, terus Freepik, Unsplash, banyak lagi kayaknya. Ya, ini untuk mencari sumber gambar, gitu. Nah, jadi ini yang sering saya gunakan saat membuat apa presentasi. Saya cari gambar dulu, saya cari modelnya dulu, terus icon-iconnya. Nah, contoh di sini, kalau di punya saya itu banyak sekali icon-icon gambar. Ya, ada ini ada model, ada background, ada logo, icon. Nah, icon di sini saya khususkan lagi, misalkan tentang medsos, media sosial apa saja. Nah, ini ada yang WhatsApp, ya, Instagram, kemudian YouTube dan seterusnya. Ini bisa di-download di mana? Bisa di-download di nggak cukup nih, saya kecilkan dulu ya. Namanya PNG Wing atau PNG Egg atau Clean PNG. Ya, mencari icon gambar. Gitu. Jadi andalannya untuk ya desainer ya untuk PowerPoint itu tadi tipe gambarnya yang PNG. Bentuknya yang transparan kayak gini. Oke, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya untuk yang ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah kita remove background atau kita hilangkan background-nya, gambar ini mau saya jadikan file, Pak. Jadi saat buat PowerPoint selanjutnya tinggal saya pakai saja. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian pilih Save as Picture. Ya. Terus saya tambahkan di sini, ini sudah ada banyak sekali modelnya, saya hilangkan dulu. Nah, misalkan model 1 ya. Format PNG, Portable Network Graphic Format, ya transparan background-nya. Baru saya pilih save. Nah, jadilah sebuah file nanti. Kita lihat insert picture-nya. Di picture mana nih? Nah, ini dia. Ini hasilnya. Oke, itu fasilitas namanya remove background. Nah, di dalam PowerPoint kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita masukkan beberapa objek, ada gambar ya. Kemudian ada teks. Kalau teks kan tadi pakai insert text box itu bisa.
Kemudian bisa juga kita menambahkan video ya, video, kemudian ada audio. Nah, ini saya rasa sudah pada bisa semuanya. Itu konsepnya sama. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi untuk yang membuat animasinya ya, animasinya. Ya. Animasinya di dalam PowerPoint itu ada dua macam. Yang pertama ada transisi, setelah itu ada animation. Untuk transisi itu adalah perpindahan antar baris. Perpindahan antar slide. Slide 1 sama slide 2. Nanti dia pindahnya seperti apa. Kemudian kalau animation, ini efek untuk tiap-tiap objek. Untuk tulisannya, untuk gambarnya, dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kita fokus ke transisi dulu. Untuk transisi di sini, ada banyak sekali. Nah, contoh tambahan baru lagi ya, yang Office 19, itu ada namanya morph. Ya, kayak perubahan. Ini agak agak beda juga ya dengan Office yang sebelum-sebelumnya. Itu ada morph, kemudian ada split reveal. Untuk lebih banyaknya kita pilih aja more. Ya. Kemudian ada yang kayak jendela dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, tipsnya kalau pakai transisi di sini ya menyesuaikan saja. Tadi misalkan audiensnya. Misalkan untuk kantor, pekerjaan ya pilih yang formal saja, yang sederhana. Tetapi kalau pengen yang wah, untuk yang seminar yang bagus-bagus silahkan pakai yang ini, banyak sekali. Ya, misalkan saya klik origami. Itu. Checkerboard. Ya. Kemudian ada honeycomb juga. Iya, banyak sekali. Kalau saya pakainya ini subtitle saja. Pakai yang flash atau push itu malah lebih lebih sederhana. Misalkan saya pilih yang push saja, klik push. Oke, saya ulangi. Oke, kalau pakai efek agak nge-lag ya kalau jaringan. Nih. Terus setelah kita pilih salah satu efek, di sini ada namanya efek option. Ini untuk memodifikasi jarak arahnya ya, arah dari slide tersebut. Misalkan from bottom, berarti dari bawah ke atas push-nya. From left, dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Tiap-tiap efek itu berbeda-beda untuk efek option-nya. Nah, satu lagi nih, timing. Timing, di sini kita bisa nambahkan sound, suara. Ya, gitu. Kemudian, kita bisa tambahkan juga suara di other sound atau efek suara yang lainnya. Cuma, kalau saya nggak pakai no sound. Itu lucu kalau bagi saya ya, tapi bagi teman-teman mau dikasih boleh aja, tidak apa-apa. Itu kalau saya nggak pakai sound yang ini efek suaranya itu. Terus di situ juga ada durasi, lamanya efek berjalan itu 1 detik ya, bukan 1 menit. Nah, pushnya 1 menit ya lama banget nanti. Gitu, ini 1 detik. Kemudian apply to all diterapkan ke semua slide. Terus lanjutnya yang kanan, advance slide on mouse click. Ada yang tahu artinya apa? On mouse click? Harus diklik, Pak, buat gantinya. Ya, benar sekali. Jadi kalau slide show saya tampilkan, slide-nya mau berganti, klik dulu mouse-nya. Kalau after, berdasarkan apa? Waktu ya, kayak timer. Kita centang misalkan, saya butuh 5 detik, misalkan. Slide 1 5 detik, nanti dia ganti sendiri. Nah, tetapi ya lebih bagus yang mana, Pak? Kalau saya pakai on mouse click saja. Kenapa? Kita kan sambil menerangkan. Slide 1 sudah selesai, slide 2 mau menerangkan ini. Ternyata belum selesai, slide-nya ganti lagi. Nanti kita kejar-kejaran ya sama slide-nya gitu. Jadi ya saya pakai on mouse click saja. Itu bisa pakai mouse atau pakai yang pointer ya, yang tambahan itu. Itu. Terus slide kedua
tambahkan efek yang lainnya juga. Yang ini saya pilih yang sederhana saja ya, biar tidak nge-lag untuk tampilannya. Ini contohnya. Oke, saya tambahkan beberapa dulu. Slide 4, slide 5 juga sama. Oke. Setelah itu ciri-cirinya, kalau slide itu sudah dikasih efek adalah ada bintang di sebelah kiri. Itu namanya play animation. Kalau mau dijalankan animasi di slide 1, klik saja di sini. Klik, dia jalan. Oke. Terus lanjut lagi. Animation sekarang ya. Animationnya. Nah, perhatikan. Di dalam animation di sini kok tidak aktif semua, Pak? Iya, tidak aktif. Kenapa? Karena saya belum memilih objek mana yang mau saya kasihkan efek. Contoh, ini saya klik judulnya. Nah, baru apa? Tampil nanti efeknya, ya kan? Baru saya pilih more. Kita pahami dulu. Animation itu terbagi jadi 4 kategori ya. Yang warna hijau, kuning, merah, sama yang bentuknya garis-garis, motion pad. Yang warna hijau itu untuk yang entrance, pembukaan. Kemudian emphasis itu saat di pertengahan ya, antara pembuka sama penutup. Contoh, efeknya apa saja? Bisa efek bergoyang-goyang, berputar ya. Kemudian besar sendiri, mengecil sendiri, dan seterusnya. Terus kalau exit itu penutup, artinya sebelumnya tidak ada, dia hilang. Gitu. Terus kalau yang motion pad ini berarti perpindahan dari titik sumbu A ke B dan seterusnya. Terus di bawahnya ada more. Ya, kalau more di sini kan pastinya yang lebih banyak lagi. More entrance effect. Jadi silakan dipilih. Saya pilih yang ini dulu ya, yang hijau. Misalkan saya pilih yang fly in. Kita klik. Setelah kita berikan fly in, nanti akan ada angka 1. Berarti kan itu efek pertama yang akan muncul duluan. Gitu. Terus ada efek option sama, ini untuk memodifikasi arahnya. Kemudian di dalam add animation kita bisa nambahkan animasi lagi. Ya, misalkan setelah fly in saya pilih float in dan seterusnya. Itu boleh saja dipakai. Cuma kalau bagi saya itu saya nggak perlu. Cuma 1 saja. Jadi biar tidak terlalu apa istilahnya ya, norak banget nanti. Banyak sekali efek yang muncul, terlalu banyak sekali nanti. Ya. Nah, jadi saya pilih 1 saja. Setelah itu baru kita pilih animation pane, yang mana ini fungsinya untuk menampilkan settingan efek ya yang ada di slide pertama. Kita klik saja di sini. Nah, ini akan kelihatan nih. Objek namanya title 1. Nah, sekarang kita coba dulu yang subtitlenya. Kita klik di sini. Ingat kliknya di bingkainya. Itu artinya memilih shape kotaknya sama yang memilih tulisannya. Setelah diklik, kita pilih animasi yang lainnya. Yang mana ya? Yang zoom saja, seperti ini. Nah, lihat ada 2. Terus sekarang gambarnya. Nah, gambar saya pilih yang web. Ada 3. Oke, kemudian di sini ada bentuknya mouse, artinya klik ya. Sama kayak di transisi tadi. Kalau mouse-nya nggak diklik, dia tidak akan muncul efeknya dan seterusnya. Ini juga berlaku di dalam animation. Kalau mouse-nya nggak saya klik, judulnya nggak bakal muncul. Nah, coba ya. Saya pilih F5. Nah, ini kosongan ini. Terus saya klik kiri, baru dia muncul. Oke, gitu. Terus, Pak, kalau saya ingin membuatnya apa namanya otomatis gimana biar munculnya itu bisa terus-terusan ya seperti itu. Caranya adalah kita klik slide 1, objek 1, itu ya judul. Di timing ada start
on click. Kita klik saja anak panahnya. Itu ada 3 pilihan. Ada yang on click, with previous, sama after previous. On click pakai mouse, sudah tahu. With previous, efeknya berjalan bersamaan. Terus kalau after previous, efeknya bergantian. Kita coba dulu satu-satu ya, with previous. Yang ini juga sama, saya ganti with previous. Gambar juga sama, with previous. Kita coba F5 atau pilih yang slideshow yang di bawah sini ya. Kita klik. Oke, saya ulangi. Agak nge-lag. Saya F5. Nah, dia muncul bersamaan semuanya. Ya, jadi mouse-nya tidak saya tekan. Oke. Itu kalau pakai with previous. Nah, sekarang kita coba lagi yang pakai yang ini ya. After. Kita ganti after. Ini juga saya ganti after. Gambar juga saya ganti after. Nah, biar tidak nge-lag, saya klik di area di sini. Tombolnya saya pilih play all. Kita klik play all-nya. Sama saja ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi lihat perbedaannya. Saat kita pilih after previous di tiap timeline di sini ya, di animation pane di sini ada namanya timeline. Timelinenya ini warna hijau. Jadi setelah title 1 muncul, gantian yang subjudulnya. Nanti gantian yang gambarnya di sini. Oke, itu animation-nya. Nanti silakan slide 2 juga sama. Kita tambahkan untuk judulnya, kita klik, kemudian pilih more. Kita pilih fit. Sama nih, saya pilih after saja, biar praktis. Untuk gambarnya sama. Nah, tapi ini menyesuaikan ya, menyesuaikan presenternya. Kan teman-teman itu sebagai sutradaranya ya, yang merancangnya. Saya pengen jelaskan ini dulu. Silahkan pakai yang on click boleh saja. Ya, ini silakan dibuat sampai settingannya di tiap objeknya dikasih efek. Munculnya apa dulu? Misalkan judul dulu, klik. Baru subjudul atau paragrafnya, baru gambarnya. Itu juga boleh. Nah, setelah itu baru nanti di dalam slideshow, bentar ya, saya simpan dulu. Saya nge-lag nih. Saya pilih F5. Nah, dalam slideshow di sini juga selain tadi pakai presenter view, ada namanya pointer option. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat laser pointer ya, sebagai alat penunjuk. Ini apa dan seterusnya ya. Klik kanan lagi, pointer option lagi, misalkan yang pen. Kalau pen di sini kita bisa membuat coret-coretan. Non formal itu apa? Kemudian ini namanya siapa wanitanya? Ini tipe komputernya apa dan seterusnya. Klik kanan lagi, pointer option, ada highlighter. Highlighter itu berarti stabilo. Nah, kayak gini, stabilo. Gitu ya, jadi bisa dicoret-coret dalam PowerPoint kita. Kemudian klik kanan lagi, pointer option. Pak, saya ingin hilangkan semuanya, Pak, catatannya. Ya, silakan erase all ink on slide. Kita klik, nah, hilang. Kita pilih next. Lihat, muncul otomatis. Kita berat ya, masa gambar. Nah, itu dalam slideshow ada beberapa fasilitas yang bisa kita edit gitu. Nah, ada yang tanyakan lagi nggak dalam PowerPoint ini? Dalam animasi, transisi, kemudian animasi objeknya.
Sebelum Pak, saya mau lanjutkan. tanya, Pak. Iya, silahkan. Kalau mau nambah teks di dalam gambar itu gimana? Tambahkan teks di dalam gambar. Misalkan ini, gambar orang ini. Iya, iya. Heeh. Oh, berarti intinya nambahkan teks ya. Jadi, tambahkannya gini, insert text box. Ya, misalkan saya bikin kotak di sini toh, klik kiri tahan, misalkan aku bisa juara. Nah, tambahkan aja di sini saya zoom dulu. Kita modif fontnya, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Itu Mbak maksudnya? Iya, Pak. Oh iya. Terus kalau kan biasanya aku download itu font kan, Pak. Terus kalau kadang nggak muncul eh, di font itu gimana ya, Pak? Kenapa? Oh, baik. Pertama, saat kita mendownload font, untuk download font itu sudah tahu ya mungkin situsnya ya. Bisa pakai Google Font boleh, 1001 font boleh, Davont boleh. Tapi hati-hati. Untuk fontnya itu biasanya ada hak ciptanya, copyright-nya. Jadi mungkin cari font yang gratisan. Gitu, gratis semuanya gitu boleh. Terus untuk cara installnya tinggal apa? Klik kiri 2 kali saja ya, nanti terinstall. Gitu, terinstall otomatis akan masuk fontnya. Kemudian misalkan ini saya baru install font. Terus mau saya pakai PowerPoint-nya. Ya ini disimpan dulu PowerPoint-nya, terus dimatikan dulu. Baru dibuka lagi. Atau komputernya di restart dulu, baru dinyalakan. Itu biasanya akan muncul. Gitu Mbak Dian ya. Makasih, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau pas kan udah pakai font yang baru download, terus habis kirim gimana, Pak? Gimana Mbak terputus Mbak? Habis di apa tadi? Habis diinstal. Kan habis diinstal terus dipakai di PowerPoint-nya. Ya. Nah, ada cara nggak biar waktu dikirim ke teman itu font-nya itu nggak berubah? Oh iya, itu saya pernah melihat juga sih. Bentar ya. Yang pertama kita akali dulu. PowerPoint yang kita mau kirim ke teman itu biar nggak berubah, dibentuk ke PDF. Gitu. Tetapi kalau kita pengen, Pak saya pengen tapi filenya bukan PDF Pak, yang asli. Kalau pengen yang asli, bentar ya saya ingat dulu ya. Kalau nggak salah di file option itu di dalam mana ya di sini ya, di proofing kalau nggak salah. Nah ini embed. Nah di save di sini embednya dicentang Mbak. Terus pilih yang ini. Misalkan masih nggak bisa, masih nggak sempurna, berarti temannya suruh install dulu fontnya. Gitu. Kalau pengen filenya tetap PowerPoint ya. Tapi kalau pengennya PDF, itu tinggal pilih ini saja ya, file, terus export, create PDF. Nah ini sekalian saja materi. Mau saya buat ke PDF, export, create PDF, create PDF. Nah kemudian di sini ada option. Nah di option di sini kita bisa ngatur itu ukuran maaf apa satu kertasnya. Satu kertas mau berapa slide, mau 2 slide atau 3 slide ya pilih publish word, pilih handout. Slide per page-nya saya bikin 2 misalkan. Satu kertas, 2 slide gitu. Terus saya pilih OK, saya pilih publish. Nah, nanti akan keluar bentuknya PDF. Bentar, saya tambahkan share dulu. Nah, ini dia. Ini bentuk PDF-nya, Mbak. Satu kertas, 2 slide.
Itu caranya. Kemudian satu lagi ya, tadi ada export ke print PDF dan seterusnya. Misalkan mau dicetak nih, kita kecetak dulu aja. Ekspornya saya lanjutkan lagi nanti. Misalkan PowerPoint ini mau saya cetak. Mau dicetak, terus mau irit kertas dan warnanya ya. Kan pasti mahal, satu kertas cetak ukurannya besar sekali. Nah, silakan pilih ini, full page slide. Kemudian saya menyetak satu kertas 2 slide. Silakan pilih 2 slide. Ini. Sama kayak tadi, sama kayak PDF. Misalkan tak pengen lagi Pak 3 slide, silakan 3 slide. Tambah kecil nanti gambarnya gitu. Ya. Terus ada lagi not to speak. Kalau not to speak itu slide 1, misalkan ada catatannya akan keluar di bawahnya. Nah, ini dia. Slide 2 ada catatannya di bawah. Itu kalau saya pilih not to speak. Ya. Ini saya rubah ke 2 slide dulu. Kemudian warnanya color. Pengen ngirit, silahkan pilih pure black and white. Nah, hitam putih. Itu dicetak ya udah aman. Mau di-share ke teman-temannya bisa gitu. Dibuat ke PDF kayak tadi. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, terus tadi kan sudah dalam animasi dan seterusnya. Kita fokus ke hyperlink dulu. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Hyperlink ini digunakan untuk apa sih? Hyperlink itu digunakan untuk membuat link ya, link atau membuat hubungan. Saat kita klik sebuah objek, sebuah tulisan, dia akan menuju ke slide apa atau membuka website apa. Contoh, misalkan saya klik kata kursus, nanti menuju ke slide kedua. Ya, atau misalkan slide ketiga saja. Jadi saya blok dulu tulisan kursus, saya pilih insert, kemudian saya pilih link atau hyperlink. Office yang sebelumnya juga ada semua ya. Ini semuanya ada. Terus saya pilih link. Ya. Terus existing filenya, ini artinya bisa membuka file yang lain. Or web page atau website. Misalkan saya ingin membuka websitenya Alfabank. www.kursussemarang.com. Jadi saat saya klik tulisan kursus, akan membuka website kursussemarang.com. Gitu ya, kalau pakai yang ini. Terus saya pilih place in this document. Ya, artinya apa? Saat kita klik kursus, membuka slide apa? Misalkan slide daftar biaya kursus. Kita klik dulu, baru saya pilih OK. Nah, perhatikan, nanti tulisan kursus akan beda sendiri. Dan saya sorot ya, nanti ada CTRL plus klik to follow link. Itu saat klik kursus akan menuju ke slide yang ketiga. Kemudian kita coba F5. Ya, kita arahkan mouse-nya di kursus. Apa yang terjadi? Ya. Nanti jadi tangannya berubah ya, anak panahnya. Anak panah jadi tangan seperti ini. Ya kan, beda. Terus saya klik menuju ke apa? Slide 3, daftar biaya kursus. Nah, itu fungsi dari link. Konsepnya sederhana banget. Dan juga di dalam insert di sini ada shape ya. Shape di sini juga bisa, misalkan slide ketiga. Nah, di shape di sini di bawah sendiri ada beberapa objek, ada action button. Kalau shape mungkin pada tahu ya, beberapa bentuk-bentuk. Kita juga bisa menggambar bebas pakai yang namanya freeform. Ini juga boleh kita pakai. Nah, kita fokus yang bawah sendiri, namanya action button. Di sini ada berbagai macam tombol. Ya, ini hampir sama dengan link, cuma bentuknya action button.
Misalnya saya pilih yang rumah. Saya klik, saya tambahkan di sini. Saat kita klik, nanti ada action setting-nya. Mouse click. Ya, artinya kan mouse diklik. Kalau mouse over itu cuma melewati saja, diarahkan saja, nanti dia buka ke link apa. Terus di bawahnya ada action on click-nya apa? Aksinya apa? Aksinya adalah hyperlink. Dilinkkan kemana? First slide. Berarti ke slide yang pertama. Kemudian kalau run program menjalankan aplikasi apa? Dan seterusnya. Ya, kita coba yang hyperlink dulu. Play sound, tambahkan efek suara, silahkan. Kalau sudah saya pilih OK. Saya coba F5 lagi ya. Saya arahkan ke kursus, saya klik. Bisa arahkan di tombol rumah, saya klik. Kembali kemana? Ke awal lagi. Nah, itu fungsi dari apa tadi? Insert, Shift, Action, Button. Oke, itu untuk yang namanya hyperlink. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak untuk yang link? Sudah mau jam 11 ya? Kalau saya materi PowerPoint itu banyak sekali materinya. Semangat kalau PowerPoint. Ada lagi nggak? Tanyakan. Coba ada ya. Coba sekarang, ini saya tambahkan, ini ya, shape. Saya coba yang groove. Saya bisa mendesain bebas pakai groove di sini. Nah, jadi kalau saya pakai shape yang bentuknya groove, saya bisa mendesain ini apa namanya shape-nya ya, gitu. Saya tambahkan coba. Ini tadi pakainya insert, shape, garis. Nah, di dalam garis di sini kita bisa menggambar bebas. Ada dua cara ya, pakai freeform sama yang pakainya curve. Kalau yang saya pakai tadi, curve, ini tekniknya klik kiri, lepas, klik kiri, lepas, klik kiri, lepas, dan seterusnya. Sampai ketemu ujung. Nah, ujung awal sampai sama ujung akhir saat ketemu, nanti dia berubah warna kayak gitu. Tetapi kalau yang Office 2010, nggak akan muncul warnanya. Agak kesusahan nanti menentukan ini sudah pas atau belum. Tapi yang Office 13 ke atas akan kelihatan. Nah, terus diklik, ganti warna. Ada shape fill, ya kan? Outline, garis tepinya kita hilangkan, dan jadilah sebuah objek. Ini saya tambahi materi gambar ini. Ya. Ya, sini aja lah. Untuk contoh. Terus satu lagi, insert, shape, freeform. Nah, bedanya apa? Kalau freeform itu digunakan untuk menggambar bebas. Ada dua cara tekniknya, klik kiri lepas, klik kiri lepas, klik kiri lepas, akan membuat sudut. Sini. Klik kiri, lepas, geser. Klik kiri, lepas, geser. Atau insert shape lagi, freeform, terus klik kiri, tahan sambil kita membayangkan menggambar apa. Misalkan saya pengen menggambar awan, Pak. Silahkan, misalkan di sininya ya. Oh, malah hilang. Di sini ya, saya buat awan. Lingkaran, 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 terus. Nah, lepas. Jadilah awan. Itu klik kiri tahan. Kalau klik kiri lepas akan membuat sudut kayak gini. Itu yaitu tambahan saja dalam membuat shape tambahan. Jadi kita bisa modif nih. Coba ini saya itu dulu biar rapi. Oke, kemudian nah kasihan. Oke. Kemudian lanjut lagi nih. Jadi slide ini setelah saya desain, saya jadikan sebuah gambar.
Caranya pilih file, export, kemudian change file type. Ada dua cara ya, pilihnya image file type, bentuknya PNG atau JPEG. Ya, bisa juga, misalkan saya ingin filenya jadi file yang versi yang lama, tahun 97 sampai 23. Silahkan, cuma bentuknya bukan gambar ya, tapi PowerPoint. Kita coba yang PNG ya, saya klik, save as, saya save. Nah, nanti ada tambahan kayak gini. Ada pilihannya, which slide do you want to export? Ada dua pilihan, semua slide atau just this one. Kalau saya pilih all slide, berarti semua slide ini jadikan gambar. Dan satu-satu. Terus kalau just this one, berarti yang slide ini saja yang saya buka. Saya pilih just this one. Ya, kita coba insert picture. Tadi di mana ya? Kalau salah di punya saya. Salah ngambil tadi. Nah, ini dia. Ini ya hasilnya. Ini gambar. Gitu. Dan cara ini yang sering saya gunakan untuk mendesain tadi. Saya katakan, PowerPoint nggak hanya untuk membuat presentasi saja, Mbak. Ya, tetapi bisa untuk mendesain kartu nama, brosur, ya, kemudian pamflet, MMT, dan seterusnya. Ya, contoh juga bisa untuk membuat konten Instagram. Contoh ini saya bukakan ya file saya. Jadi saya sudah ada contoh-contoh file ya, file untuk buat konten. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ini saya pakainya PowerPoint ini. Buat konten Instagram, kursus. Ini gambarnya ya kan? Ini banyak sekali. Terus kalau saya pilih slideshow, ini hasilnya. Kita posting di Instagram, tuh bisa. Nah, yang penting apa? Saat kita mendesain, ukuran slide-nya, ukuran kontennya itu harus tahu dulu, harus jelas dulu. Kalau Instagram kan 1:1. Misalkan 20 cm kali 20 cm. Dan tinggal tambahkan objek-objeknya, jadilah sebuah desain gambar. Oke, itu kelebihan dari PowerPoint yang lainnya. Ya, ini banyak sekali nih kalau saya bikin. Nanti silakan aja berkunjung di Instagramnya Alfa Bank Semarang ya. Ada Alfa Bank Semarang, Amigiti Semarang, kursus komputer Semarang, kuliah karyawan Semarang, itu yang bikin saya semua untuk apa namanya konten-kontennya gitu. Nah, ini silakan nanti bisa bisa dilihat. Oke, kita kembali lagi ke file yang tadi. Nah, tadi kan sudah saya bikin animasi dan seterusnya. Kemudian mau dibuat ke video, silakan pilih file, export, create video. Setelah itu pilih tipe videonya, ya jenisnya Full HD 1080 pixel, itu besar sekali. Ya, videonya bagus nanti, cuma akibatnya apa? Saat proses converting ya atau renderingnya itu lama sekali, bisa 2 jam, 3 jam, atau beberapa jam. Tergantung dari PowerPoint kita, ada berapa slide. Misalkan ada 10 slide atau 20 slide, dikasih animasi semuanya, kita pilih Full HD. Bisa jadi 2 jam baru selesai. Gitu ya. Jadi pengaruh. Sekarang saya coba yang standar dulu. Standar, langsung create video. Kemudian saya save. Nah, nanti di bawahnya ada proses rendering, creating video. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah selesai, coba tambahkan lagi. Saya pilih new slide, title and content.
saya ketikkan contoh video. Saya masukkan videonya, insert video. Oke, bentar ya, saya cari dulu videonya di mana tadi. Nah, ini dia. Videonya, terus cuma 4 MB saja memorinya. Ya. Kalau misalkan kita pilih Full HD, bisa jadi 100 MB atau 1 GB juga bisa. Saya coba ya, insert. Nah, ini videonya. Nanti di sini akan muncul video tool sama playback. Terus kita pilih playback. Nah, ada pilihan start. Startnya dibuat otomatis ya, atau otomatis. Jadi ketika slide-nya menuju ke slide 6, otomatis videonya akan muncul sendiri. Coba ya, saya slide show, moga saja bisa nge-lag. Nah, lihat. Ini videonya. Sudah ada animasinya. Ya. Saya nggak pakai mouse nih. Dia jalan sendiri. Oke. Oke, situ. Caranya ya, membuat convert ke video. Terus, misalkan mau tambahkan musik ya, musiknya biar bagus, silahkan. Misalkan di depan di sini, saya pakai insert, kemudian audio on my PC. Ya, di sini sudah ada beberapa lagu-lagu ya, lagu-lagu atau video efek yang no copyright ya. Saya pilih yang mana ya? Ini aja. Terus insert. Nah, nanti beda lagi. Kalau yang sound ini, kalau pengen jalan terus, pertama play across slide. Tuh. Atau play in background. Otomatis dan seterusnya. Jadi saat saya jalankan F5, semoga aja dengeran ya suaranya ya. Kedengaran suaranya ya? Nah, ini sebentar. Oke, saya ulangi. Saya F5. Oke, itu caranya menambahkan suara musik. Terus mau jalan di setiap slide itu play in background. Udah tuh bagus nanti hasilnya. Itu. Terus mau diatur volumenya tadi terlalu besar ya kecilin aja. Nah, nanti kayak gini, kecil banget. Oke, itu beberapa cara atau trik untuk PowerPoint. Sekali lagi, untuk ilmu PowerPoint itu banyak sekali cara-caranya ya. Tingkat advance, tingkat lanjut, silahkan cari di YouTube, banyak sekali tutorialnya. Nanti silahkan, yang penting didalami untuk dalam pembuatan PowerPoint. Misalkan PowerPoint yang menarik seperti apa, terus desain yang menarik seperti apa. Oke, gitu ya untuk teman-teman semuanya. Ada yang tanya lagi nggak sebelum saya akhiri? Sudah jam 10:30 ternyata. Ya ada? Baik, kalau tidak ada, coba kita foto bersama dulu ya, biasa untuk laporan.
Yuk, foto bersama dulu. Bentar ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Terus slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk absen tadi sudah saya share. Berarti hari ini temuan untuk PowerPoint-nya sudah selesai. Nanti temuan selanjutnya mungkin pengajar yang lainnya, ya mungkin apa ya? Kalau nggak salah video editing atau apa itu. Nanti saya lihat dulu jadwalnya. Itu atas waktunya, terima kasih atas semuanya apa yang saya sampaikan tadi, semoga bisa dipahami, dan pesan saya tetap belajar terus dan jaga kesehatan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti saya share filenya ya.